Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik, MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak, juga teman-teman dari kelas 2C dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Anak, yaitu perkembangan sosial emosi anak. Sebelum masuk materi, mari kita kenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Baik. Yang pertama ada yang bertugas sebagai pengumpul materi, yaitu Tri Ambarwati dan Sabila. Selanjutnya ada yang bertugas mendesain presentasi, yaitu Rima Nurul Ulfa, dan yang bertugas sebagai pemapar, yaitu Ikhwan Fergiawan, Raihan Adnan, dan Hafiz Rabani, yaitu saya sendiri. Baik, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Baik, materi akan dibuka dengan pertanyaan, apa itu emosi? Emosi dapat diartikan sebagai perasaan atau pengaruh yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan atau interaksi yang penting baginya, terutama dalam kesejahteraannya. Khususnya pada masa bayi, emosi memainkan peran penting dalam yang pertama, komunikasi dengan orang lain, lalu yang kedua, organisasi perilaku. Melalui emosi, bayi mengkomunikasikan aspek-aspek penting dalam hidupnya, seperti kegembiraan, kesedihan, minat, dan ketakutan. Selanjutnya, bagaimana emosi dan kepribadian berkembang pada bayi? Perkembangan biologis manusia memungkinkan manusia untuk menjadi emosional, namun keterikatan dengan budaya dan hubungan dengan orang lain menciptakan perbedaan dalam pengalaman beremosi. Emosi pun memegang kunci penting dalam hubungan orang tua dan anak. Bayi menunjukkan berbagai emosi pada awal perkembangannya, namun para ahli memperdebatkan awal dan urutan perkembangan emosinya. Lewis dalam buku Santrok membedakan emosi pada awal perkembangan ini menjadi dua, yaitu emosi utama dan emosi sadar. Tangisan dan senyuman adalah dua emosi utama yang ditunjukkan pada bayi saat berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini merupakan bentuk pertama dari komunikasi emosional. Kita bisa lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama ada tangisan. Menangis menjadi mekanisme terpenting pada bayi untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Bayi memiliki 3 tipe tangisan, yaitu tangisan biasa, tangisan amarah, dan tangisan kesakitan. Selanjutnya ada senyuman. Senyuman ini merupakan penanda berkembangnya keahlian sosial dan juga sebagai kunci sosial sinyal. Ada 2 tipe senyuman yang dapat ditemukan pada bayi, yaitu senyuman refleks yang bukan bentuk respon terhadap rangsangan luar, dan senyum sosial yang merupakan bentuk respon terhadap perangsang dari luar. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu ketakutan. Selain senyuman dan tangisan, ketakutan juga ditemukan pada bayi. Emosi takut ini akan terlihat pada umur 6-18 bulan. 2 ketakutan yang berkembang pada bayi adalah ketakutan atau kecemasan terhadap orang asing dan perpisahan dengan orang tua yang mengasuhnya. Selanjutnya ada poin kepercayaan. Erikson berpendapat bahwa tahun pertama bayi khas dengan tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Beberapa bayi mengembangkan tanda pengenalan diri pada usia sekitar 15 hingga 18 bulan. Kemandirian menjadi tema sentral di tahun kedua kehidupan. Mahler berpendapat bahwa bayi memisahkan dirinya dari ibu dan kemudian mengembangkan individuasi. Erikson menekankan bahwa tahun kedua kehidupan ditandai dengan tahap otonomi versus rasa malu dan keraguan. Next. Selanjutnya ada bagaimana attachment berkembang pada bayi.
Sebentar. Pertama ada poin orientasi sosial. Bayi menunjukkan minat yang kuat pada dunia sosial dan termotivasi untuk memahaminya. Bayi mengorientasikan diri pada dunia sosial pada awal perkembangannya. Bermain tatap muka dengan pengasuh mulai terjadi pada usia 2 hingga 3 bulan. Keterampilan gerak yang dihasilkan sendiri yang baru dikembangkan secara signifikan memperluas kemampuan bayi untuk memulai pertukaran sosial dan menjelajahi dunia sosial mereka secara lebih mandiri, mempersepsikan orang sebagai terlibat dalam perilaku yang disengaja dan diarahkan pada tujuan adalah pencapaian kognitif sosial yang penting, dan ini awalnya terjadi menjelang akhir tahun pertama. Lalu ada poin perkembangan attachment. Attachment sendiri adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang. Pada masa bayi, kenyamanan kontak dan kepercayaan penting dalam perkembangan keterikatan atau attachment ini. Teori etologi Bowlby menekankan bahwa pengasuh dan bayi secara biologis cenderung membentuk keterikatan. Keterikatan berkembang dalam 4 fase selama masa bayi. Selanjutnya ada perbedaan individual dan attachment. Bayi dengan secure attachment biasanya menggunakan orang yang mengasuhnya, biasanya ibunya, sebagai landasan aman untuk menjelajahi lingkungan. Ada 3 jenis insecure attachment, yaitu avoidant atau penghindaran, resistant atau ketahanan, dan disorganized atau ketidakaturan. Baik, selanjutnya ada ciri perkembangan emosi dan kepribadian anak kecil. Namun, poin ini akan disampaikan oleh Raihan. Untuk Raihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada ciri perkembangan emosi dan kepribadian anak kecil. Yang pertama yaitu ada diri sendiri. Nah, pada tahap ini, psikososial Erikson yaitu inisiatif versus rasa bersalah anak-anak yakin bahwa mereka adalah pribadi mereka sendiri. Jadi selama masa kanak-kanak awal, mereka sudah mulai menemukan orang seperti apa mereka nantinya. Boleh dilanjut? Pada perkembangan emosional. Pada perkembangan emosional, perubahan perkembangan emosi termasuk meningkatkan pemahaman individu tentang emosi kompleks seperti rasa bangga dan malu, itu mengetahui bahwa lebih dari satu emosi dapat dialami dalam situasi tertentu. Dengan mempertimbangkan keadaan yang mengarah pada reaksi emosional, lalu meningkatkan kemampuan untuk menekan atau menyembunyikan emosi negatif, dan menggunakan strategi yang dimulai sendiri untuk mengarahkan perasaan. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, attachment itu menjadi lebih canggih seiring dengan berkembangnya dunia sosial anak-anak. Lalu, untuk memahami emosi ini selama masa kanak-kanak awal, anak-anak itu kan tadi sudah dijelaskan ya, memahami bahwa situasi tertentu itu cenderung membangkitkan emosi tertentu. Contohnya seperti ekspresi wajah yang menunjukkan emosi tertentu, yang dimana emosi itu mempengaruhi perilaku, dan emosi dapat digunakan untuk memengaruhi emosi orang lain. Boleh selanjutnya? Lalu ada pengembangan moral. Pada perkembangan moral, ini melibatkan pengembangan pikiran, perasaan, dan perilaku berkenaan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang harus dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Perasaan moral atau perasaan cemas dan bersalah ini merupakan inti dari perkembangan moral yang diberikan oleh teori psikoanalitik. Nah, Kohlberg sendiri berpendapat bahwa perkembangan moral ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu ada tingkat prakonfesional,
lalu konvensional, dan pasca konvensional. Dan ada 2 tahap pada setiap tingkatnya, sehingga total ada 6 tahap dalam perkembangan moral. Kohlberg juga, mmm, mohon maaf, Kohlberg juga menyatakan bahwa tahapan ini tuh berkaitan dengan usia. Jadi pengaruh gerakan yang melalui tahapan itu meliputi perkembangan kognitif, imitasi, dan konflik kognitif. Lalu ada hubungan teman sebaya dan pengambilan perspektif. Lalu Piaget bisa menyimpulkan bahwa anak-anak ini ada 2 cara ya, tadi melalui 2 tahap berbeda dalam cara mereka berpikir tentang moralitas, yaitu pengasuhan dan perkembangan moral anak ini. Hubungan anak kecil dan orang tuanya merupakan aspek penting dalam perkembangan moral. Boleh dilanjut? Oke. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, peran gender ini adalah seperangkat harapan yang menentukan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan merasa. Jenis kelamin ini mengacu pada perolehan peran tradisional maskulin atau feminim. Lalu ini pun ada pengaruhnya. Yang pertama ini pengaruh biologis. Jadi dijelaskan bahwa biologi ini berperan jelas dalam perkembangan gender, di antara kemungkinan pengaruh biologis yaitu adalah kromosom, hormon, dan evolusi. Lalu selanjutnya ada pengaruh sosial. Penjelasan tentang bagaimana perbedaan gender muncul melalui pengalaman yang mencakup teori sosial dan kognitif. Ada 3 teori utama, yaitu teori peran sosial, teori psikoanalitik gender, dan teori kognitif sosial gender. Pengaruh kognitif, salah satu teori kognitif yang berpengaruh adalah teori skema gender, yang menyatakan bahwa pengetikan gender muncul ketika anak-anak secara bertahap. Nah, stereotip gender itu adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang laki-laki dan perempuan. Ada beberapa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal keterampilan kognitif, anak perempuan memiliki keterampilan membaca dan menulis yang lebih baik daripada anak laki-laki. Beberapa ahli berpendapat bahwa perbedaan kognitif antara pria dan wanita itu telah dibesar-besarkan. Nah, dalam hal perbedaan sosial-emosional, anak laki-laki lebih agresif secara fisik daripada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan lebih berorientasi pada orang, dan anak laki-laki itu lebih berorientasi pada benda. Mungkin sudah cukup, saya kembalikan kepada Hafiz selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Raihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Untuk Ivan, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan membacakan tentang middle and late childhood, sifat perkembangan emosi dan kepribadian. Perkembangan moral, Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan moral terdiri dari 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Dan ada 2 tahap pada setiap tingkatnya, sehingga total ada 6 tahap dalam perkembangan moral. Perkembangan emosional, perubahan perkembangan emosi termasuk meningkatkan pemahaman individu tentang emosi kompleks seperti rasa bangga dan malu, mengetahui bahwa lebih dari satu emosi dapat dialami dalam situasi tertentu. Kemudian gender, dalam hal perbedaan sosio-emosional, anak laki-laki lebih agresif secara fisik daripada anak perempuan, sedangkan anak perempuan lebih berorientasi pada orang dan anak laki-laki lebih berorientasi pada benda. Perubahan parenting dan keluarga pada anak. Orang tua memiliki peran penting sebagai pengelola kesempatan anak, sebagai pemantau perilaku mereka, sebagai inisiator dan pengatur sosial. Ibu lebih mungkin daripada ayah untuk berfungsi dalam peran manajemen orang tua.
Ciri identitas dan perkembangan emosional pada masa remaja. Identitas. Pandangan Erikson, pertanyaan tentang identitas muncul sebagai keprihatinan umum. Hampir universal selama masa remaja, beberapa keputusan yang dibuat selama masa remaja mungkin tampak sepele, seperti apakah akan belajar atau bermain. 4 status identitas. Difusi identitas, identity foreclosure, moratorium, pencapaian identitas. Selanjutnya, seorang individu yang mengembangkan identitas yang sehat, fleksibel, dan adaptif, terbuka untuk perubahan dalam masyarakat, dalam hubungan, dan dalam karir. Keterbukaan ini memastikan banyak reorganisasi identitas panjang hidup individu, dipengaruhi oleh pengaruh keluarga, hubungan sebaya dan romantis, identitas, budaya, dan etnis. Perkembangan emosional. Masa remaja telah lama digambarkan sebagai masa gejolak emosi. Dalam bentuk yang ekstrim, pandangan ini tidak tepat karena remaja terus-menerus dalam keadaan badai dan stres. Meskipun demikian, masa remaja awal adalah masa ketika emosi naik turun. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ivan yang sudah memaparkan materi. Itu tadi merupakan slide penutup dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan ketika pertemuan sinkron yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.